Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sementara pandemi belum berhenti, kasih dan kemurahan-Mu juga tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan, seperti gelombang-gelombang laut yang selalu mengalun, selalu mendatangi daratan. Itulah kasih setia-Mu bagi kehidupan kami semua yang percaya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan mendengar kembali pesan pengharapan. Mari Tuhan berikan kami hikmat dan urapan yang sama, dan Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan saya kasihi. Saudara, hari ini dan 2 hari yang ke depan, kita akan memperoleh liburan panjang berkaitan dengan perayaan Hari Raya Imlek. Tetapi pemerintah kita telah mengingatkan, jangan sampai terjadi ledakan korban pandemi COVID-19. Kesempatan libur berakhir, tetapi juga penambahan penderita COVID menjadi eksponensial, menjadi melonjak jumlahnya. Saudara, berhati-hatilah dan tetap waspada. Terapkan protokol kesehatan. Saudara, pesan pengharapan yang ke-22 kali ini, judulnya adalah Makan dengan Tuhan. Makan dengan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara tahu tempe mendoan? Tempe yang diiris tipis, lalu dicelup tepung dan digoreng, itu adalah makanan favorit dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Saudara, mendoan yang kita buat sendiri atau kita makan di warung akan terasa lain dan berbeda ketika kita makan bersama Pak Jokowi di Istana Negara. Padahal cita rasa di lidah kita sama, tetapi suasana hati kita yang membuatnya berbeda. Kali ini kita akan merenungkan tema makan dengan Tuhan. Saudara, kita bersyukur Tuhan Yesus ternyata punya hobi makan, dan makannya tidak sendiri, tetapi mengajak kita bersama-sama. Makan dengan akrab di meja makan, suasana hidup, dan bersuka cita. Anda diberi kesempatan untuk makan tidak hanya seperti dengan presiden, saudara, tetapi dengan raja segala raja. Oh, haleluya. Mari kita teliti ayatnya di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kesempatan yang indah, saudara, tidak hanya seperti diundang makan bersama presiden di Istana Negara, tetapi makan dengan Tuhan. Caranya adalah ketika dia mengetok, bukalah pintu hati kita, dan Yesus akan mendapatkan kita dan makan bersama-sama dengan kita, dan kita makan bersama-sama dengan Tuhan. Teks ayat ini adalah bagian dari surat yang dikirim untuk jemaat di Laodikia. Laodikia terkenal dengan kota metropolitan pada zaman itu. Kota perdagangan yang begitu luar biasa.
kota perindustrian. Karena industri tekstil berupa wol dengan warna hitam itu sangat terkenal dan diekspor keluar tidak hanya dari Laodikia tetapi dari negeri, yaitu di provinsi Asia Kecil merambah ke seluruh dunia. Dunia sangat mengagumi kain wol hitam buatan dari industri di Laodikia. Tidak hanya pusat perdagangan dan perindustrian, tetapi juga kota yang memiliki perbankan. Jadi dunia bank pada zaman purba sudah ada di kota Laodikia di tahun abad pertama pada waktu itu, saudara. Saudara, tidak hanya itu, tetapi juga di Laodikia sudah sangat terkenal dan maju ilmu ketabiban atau kedokteran. Ya, karena waktu itu disebut tabib, maka saya sebutkan dunia ketabiban begitu luar biasa. Industri minyak yang berupa obat untuk mata dan berbentuk ada yang padat yaitu salep, saudara, itu bisa mengobati mata yang sakit, bahkan mata yang rabun bisa menjadi cerah kembali oleh karena minyak balsam yang diproduksi di Laodikia. Kita melihat nanti akan tuntutan dari Tuhan bahwa walaupun jemaat di Laodikia sangat luar biasa, kaya raya, nyaris tidak butuh hal-hal yang dari luar Laodikia karena mereka hidup dalam kemakmuran yang luar biasa dan mandiri sebagai warga kota Laodikia. Tetapi mereka punya banyak kelemahan dan tuntutan yang merupakan celah dari jemaat Laodikia dibongkar habis oleh Tuhan Yesus, Sang Kepala dan Pemilik jemaat Laodikia. Saudara, di Wahyu pasal 3 ayat 16, kita baca lebih dulu. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, ancaman yang luar biasa dan tidak bisa diremehkan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengancam akan memuntahkan jemaat dari mulut Tuhan. Laodikia memiliki suplai sumber air yang jauh. Sehingga, saudara, sumber air panas yang berkilo-kilometer jauhnya dari Laodikia, ketika mencapai kota Laodikia dengan dialirkan melalui pipa-pipa yang panjang pada waktu itu, saudara, maka ketika sampai di kota Laodikia, airnya hanya suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Jadi kalau saudara membaca konteks dari Laodikia, Tuhan mencela, kamu tidak panas dan tidak dingin, tetapi suam-suam kuku. Dan biasanya, saudara, ketika sampai di kota Laodikia, maka air yang suam-suam kuku itu sudah mengandung banyak bakteri. Karena itu membuat kalau itu diminum begitu saja, maka penduduk yang meminum air yang bersumber dari mata air yang jauh itu, saudara, yang panas, dan ketika sampai di Laodikia menjadi hangat atau suam-suam kuku, membuat perut warga kota yang meminumnya langsung sakit dan memuntahkan air itu, saudara. Jadi sama kondisinya. Kalau engkau seperti mutu dari air ini yang suam-suam kuku, maka aku pun akan memuntahkan engkau. Jadi, saudara, ini peringatan yang sangat keras. Epafras, yaitu murid dari Rasul Paulus yang membantu pelayanan Rasul Paulus, mendirikan jemaat di Laodikia, Kolose. Dengan perkembangan yang ada, saudara, maka mereka terlalu jauh meninggalkan Tuhan.
Jadi tuntutan yang pertama dari Tuhan adalah mereka diminta untuk membeli 3 benda. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku, pertama emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Berhenti dulu di bagian ini. Tadi saya sebutkan, dunia perbankan sangat maju di kota Laodikia. Warga kota menginvestasikan aset mereka berupa emas batangan di Bank Laodikia pada waktu itu, saudara. Wow, luar biasa. Kota purba, tetapi sudah menggunakan investasi bank dan sudah tersosialisasikan dengan baik. Tetapi kita tahu, saudara, bahwa emas lantakan atau emas batangan tidak ada yang murni 100%. Di situ tertulis, kadar dari emas itu pasti 99, sekian. Mungkin 2, 3. Dan sisanya adalah kotoran. Saudara, tidak ada emas yang murni di dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus berkata, aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi kaya. Emas yang dimaksud di sini pasti bukan emas dunia, tapi emas surgawi. Yang kedua, Tuhan menasihatkan jemaat di Laodikia untuk membeli pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Walaupun mereka memproduksi kain wol hitam yang sangat terkenal dan diekspor keluar dari kota Laodikia, dan itu dikagumi, saudara, karena konon wol hitam yang diproduksi itu berkilo-kiloan. Warnanya hitam, tapi begitu mengkilat indah, saudara. Tetapi Tuhan berkata, engkau harus membeli pakaian putih supaya engkau tidak kedapatan telanjang. Secara jasmani mereka kaya raya. Emasnya banyak. Kain wol yang diproduksi sangat terkenal, warna hitamnya. Tetapi kekudusan hidup dan juga perbuatan-perbuatan yang bernilai kekal, yang itu nilainya sama dengan emas surgawi, mereka tidak punya. Mereka miskin dan telanjang di tengah-tengah kekayaan berlimpah dan, saudara, kemewahan hidup. Di tengah-tengah mereka merupakan pedagang-pedagang dan produsen dari kain wol hitam itu. Lalu yang terakhir, Tuhan menasihatkan mereka untuk juga membeli minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ironis, saudara, bahwa mereka memproduksi minyak obat untuk mata. Tetapi Tuhan berkata, engkau harus membeli minyak daripadaku untuk melumas mata dari kalian semua, supaya tidak buta dan engkau bisa melihat dengan terang. Inilah kelemahan-kelemahan di tengah kegelimangan harta. Tuntutan yang kedua, Tuhan ingin menghajar mereka. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tadi saya sebutkan, di tengah-tengah kegelimangan, ya, mereka bergelimang harta, tetapi serentak dengan itu, kehidupan rohani mereka miskin dan surut, saudara, maka Tuhan akan menegur dan menghajar, supaya mereka bertobat dan merelakan hati mereka. Apakah Tuhan Yesus tega dengan jemaat yang mengasihi dan percaya kepada Yesus, yaitu jemaat di Laodikia? Tidak. Tuhan Yesus tidak akan tega, tetapi punya tujuan ketika menegur dan menghajar, karena Dia mengasihi. Dan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, maka jemaat di Laodikia supaya bertobat dari tingkah lakunya itu, saudara. Tuntutan yang ketiga yang diberikan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia, yaitu
Dia mengetok pintu dan menuntut untuk dibukakan, supaya Yesus masuk dan makan bersama-sama dengan mereka, dan mereka makan dengan Tuhan. Kenapa Pak Andreas ini disebut tuntutan? Ya, karena dengan kegelimangan harta dan hidup yang sudah menyimpang, saudara, maka Tuhan Yesus tersisih, terdesak keluar dari pintu kehidupan mereka. Dan itu yang memprihatinkan Tuhan, saudara. Maka itu Tuhan menuntut dengan cara mengetok, supaya mereka membuka pintu hati mereka, dan Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan mereka. Mari kita koreksi, introspeksi dalam kehidupan kita. Apakah cara hidup kita sudah mendesak Tuhan, pelan-pelan, selangkah demi selangkah, mendorong Tuhan keluar dari pintu hati kita? Saudara, Tuhan begitu baik. Dia mau untuk masuk lagi dalam hidupmu dan mengetok pintu hatimu. Ayat 22, Wahyu pasal 3 ditutup dengan bahwa siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ditutup dengan indah bahwa apa yang terjadi dalam jemaat di Laodikia, hal itu juga bisa berlaku bagi kita yang bertelinga. Jadi kasus di Laodikia bisa jadi terjadi juga dalam kehidupan kita. Jadi semua yang dikatakan kepada jemaat di Laodikia bukan hanya berlaku untuk satu jemaat, tetapi juga dikatakan bahwa surat-surat untuk jemaat yang di Asia kecil pada waktu itu adalah milik saudara dan saya. Surat cinta dari Kristus, supaya Dia kita undang masuk dalam hidup kita, makan bersama-sama dengan kita, dan kita makan dengan Tuhan. Seri pesan pengharapan ini dibuat dengan tujuan kami mengasihi saudara. Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Situasi seberat apapun di tengah-tengah pandemi ini, saudara masih punya pengharapan. Asal kita mau membuka pintu hati kita, Tuhan masuk dalam hidup kita, kita makan dengan Tuhan dalam sebuah dan suasana yang indah, yang terbuka, yang hidup. Saudara bisa mencurahkan isi hatimu dan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Indah sekali kalau kita menanggapi untuk makan dengan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Anugerah Terindah. Memang dalam hidup kita, saudara, Yesus satu-satunya anugerah yang terindah dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan sampai Yesus keluar dari pintu hati kita. Puji Tuhan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis
di dalam hidupku. Nyanyikan sekali lagi, katakan pada Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tuhan, di depan kami seperti Tuhan letakkan cermin yang besar supaya kami berkaca dan introspeksi apakah dalam kehidupan kami Engkau mendapati kami seperti jemaat di Laodikia. Tuhan, Engkaulah anugerah yang terindah dalam hidup kami. Kami tidak mau mendesak Engkau keluar meninggalkan kami. Justru sebaliknya, kami ingin setiap waktu makan dengan Tuhan. Tuhan, supaya kami tidak Tuhan muntahkan oleh karena kami suam-suam kuku saja, tetapi kami mau hangat memiliki hati dan cinta yang membara kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat yang telah mendengar seri pesan pengharapan ini, bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang, sebab Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami, dan Engkau mau mengetuk kami ketika kami meninggalkan kasih kami yang mula-mula itu. Dan Tuhan mau masuk kembali dalam hati kami, dalam hidup kami, untuk makan bersama-sama dengan kami, dan kami makan dengan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, dan anugerah yang terbesar di dalam Tuhan Yesus Sang Putra, juga persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus memberkati kami semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai bertemu kembali di seri pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.